warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa di rumah. Perkenalkan, nama saya adalah Mr. Rantang. Saya dari SMA Nasional Malang. Bertemu lagi dengan saya dalam rubrik Sosiologi Gampang-Gampangan. Cara mudah memahami sosiologi, cara mudah menganalisa fenomena-fenomena sosial, dan juga cara mudah mengimplementasi sosiologi. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas seorang tokoh sosiologi yang mungkin para pemirsa sudah mengenal tokoh ini. Dia adalah Auguste Comte. Auguste Comte adalah salah satu tokoh yang para sosiolog mengenalnya sebagai bapak sosiologi. Auguste Comte ini menemukan istilah sosiologi pada abad 19 dalam bukunya yang berjudul The Positive of Philosophy. Pertanyaannya adalah, apakah Auguste Comte ini adalah orang pertama yang menemukan sosiologi? Maka jawabannya tentu saja tidak. Banyak tokoh-tokoh lain sebelum Auguste Comte itu lahir mulai memikirkan, mulai mengamati fenomena-fenomena sosial pada masanya. Sebut saja diantaranya adalah Ibnu Khaldun dan Ali Shariati. Baik, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pemikiran dari Auguste Comte. Teori yang akan kita bahas mengenai hukum 3 tahap dari Auguste Comte. Auguste Comte membagi perkembangan masyarakat berdasarkan pemikirannya. Saya ulangi, hukum 3 tahap berstandarisasi berdasarkan pemikiran masyarakat pada masa itu. Auguste Comte membagi 3 tahap itu. Tahap pertama adalah tahap teologis. Pada tahap ini, manusia masih memikirkan, masih mengamati, masih mencari-cari tentang dewa-dewa, tentang konsep-konsep ketuhanan. Ini adalah tahap awal. Tahap ini terjadi biasanya pada masa Mesir kuno sampai pada masa abad pertengahan, di mana masyarakat pada saat itu mencari konsep, mencari pemahaman tentang dewa-dewa. Mereka meyakini ada kekuatan-kekuatan lain selain daripada dirinya sendiri. Nah, pada saat teologis ini, Auguste Comte membagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap fetisisme. Apa itu tahap fetisisme? Tahap fetisisme ditandai dengan masyarakat mempercayai ada kekuatan-kekuatan roh-roh dari nenek moyang. Setelah tahap fetisisme, perkembangan masyarakat, pemikiran masyarakat berkembang, mereka menganut pada fase yang kedua. Apa itu? Tahap politeisme. Apa itu politeisme? Poli itu artinya adalah banyak. Jadi politeisme, pada fase ini masyarakat meyakini banyak sekali dewa-dewa, banyak sekali Tuhan yang mereka sembah. Setelah fase ini mengalami puncak dari pemikiran, maka selanjutnya muncul yang disebut dengan monoteisme. Monoteisme ini adalah kebalikan dari politeisme. Jika politeisme, masyarakat masih mempercayai banyak dewa, banyak Tuhan, maka monoteisme ini kata kuncinya adalah masyarakat mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan saja. Setelah tahap teologis ini selesai, maka Auguste Comte mengkelompokkan masyarakat pada pemikiran yang berikutnya. Apa itu? Adalah pada pemikiran metafisik. Kata kunci dari konsep pemikiran ini pada tahap metafisik adalah masyarakat saat itu, pada masa itu, sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat-filsafat. Ya, tentu saja kita bisa memahami di Indonesia, terutama di tanah Jawa, banyak sekali filsafat-filsafat, pemikiran-pemikiran yang membentuk kepribadian seseorang. Kita ambil saja contoh. Misalkan, masyarakat Jawa meyakini ketika seorang anak perempuan yang bertugas menyapu rumah, tapi ternyata
rumahnya atau hasil dari sapuannya ini tidak bersih, maka masyarakat meyakini bahwa kelak anak gadis ini akan bertemu dengan calon suami yang memiliki jenggot, memiliki rambut yang panjang. Ini adalah salah satu contoh pemikiran-pemikiran filsafat-filsafat pada tahap metafisik. Kita ambil contoh lagi yang lain, misalkan pada masa ini masyarakat Jawa terutama itu meyakini jika anak kecil yang bermain ketika waktu maghrib dia akan dibawa oleh sosok makhluk halus. Masyarakat Jawa mengenalnya dengan hantu wewe gombel atau genderuwo. Pemikiran-pemikiran ini menjadi ciri khas masyarakat pada tahap metafisik. Tahap berikutnya adalah tahap di mana masyarakat sudah mencapai puncak kedewasaan pemikiran, kematangan pemikiran. Tahap inilah yang Agustino menyebutnya dengan tahap positivistik. Apa itu tahap positivistik? Tahap positivistik adalah puncak dari pemikiran masyarakat. Ciri dari masyarakat ini adalah masyarakat begitu mendewakan konsep-konsep ilmiah. Masyarakat meyakini pemahaman-pemahaman ilmiah, pemahaman-pemahaman empiris, dan mengesampingkan konsep-konsep yang bersifat filsafat, konsep-konsep yang bersifat berhubungan dengan supranatural. Jadi pada fase yang terakhir ini, masyarakat begitu sekali menggunakan dengan pemahaman-pemahaman ilmiah, pemahaman-pemahaman yang modern, pemahaman-pemahaman yang menggunakan logika untuk menganalisisnya. Ketika ada suatu hal, ketika ada suatu permasalahan, pada fase ini masyarakat akan menganalisisnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan, dengan menggunakan teknologi yang baru dan juga teknologi yang baru dan terbarukan. Itulah sedikit pemahaman, sedikit pemikiran yang disampaikan oleh Agustino, salah seorang sosiolog terkenal dari Prancis dari abad 19. Nah, dengan demikian, ketika kita sudah paham teorinya, maka tentu saja kita bisa menganalisa fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Apakah ini masuk tahap teologis? Apakah ini masuk tahap metafisik? Ataukah bahkan kita bisa menganalisa apakah ini masyarakat sudah masuk dalam tahap positivistik. Terima kasih. Sampai bertemu dengan saya di rubrik berikutnya. Sosiologi gampang-gampangan, cara mudah memahami sosiologi, cara mudah mengaplikasikan ilmu sosiologi. Terima kasih. Akhir kata, salam SMA Nasional, we are exciting partner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.